Oke, setelah kita membahas tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial, kali ini kita membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari dua kata, mobilis yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bergerak, dan kata sosial dari bahasa Inggris yang artinya adalah masyarakat. Mobilis dalam bahasa Inggris itu mobile itu berpindah, bergerak. Kenapa namanya mobil? Itu karena sebagai alat perpindahan. Mobile phone, ponsel yang dapat dibawa berpindah-pindah. Seperti itulah makna secara bahasanya ya. Dimana mobilitas sosial itu sendiri berarti adalah segala usaha yang dilakukan seorang mungkin saja bergerak dari golongan masyarakat yang kurang beruntung menjadi golongan masyarakat yang beruntung, atau sebenarnya bisa juga berpindah atau bergerak dari satu golongan ke golongan yang lain yang masih sejajar. Seperti itu. Jadi masyarakat dalam masyarakat yang sudah terbentuk dalam kelompoknya masing-masing, ada kemungkinan mereka melakukan sebuah perpindahan mobilitas ini. Tadi ada yang mobilitasnya naik, turun, ada juga yang masih sejajar, ataupun mobilitas dalam hal yang lainnya. Seperti itu. Banyak hal yang mempengaruhi masyarakat atau orang melakukan mobilitas sosial. Yang pertama, karena status sosial. Tidak semua manusia terlahir dengan status sosial yang tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha menjadi lebih baik. Jadi, ada orang-orang yang terlahir dari keluarga yang status sosialnya tinggi, dari kalangan bangsawan, dari kalangan pejabat, dari kalangan petinggi-petinggi. Tapi banyak juga masyarakat yang lahir dari golongan biasa-biasa saja, dan merupakan sebuah kewajaran ketika orang-orang tersebut ingin menjadi lebih baik. Jalurnya dengan menggunakan mobilitas sosial ini. Jadi perpindahan orang-orang tadi, orang-orang dengan status sosial yang rendah, usaha mereka menuju ke status sosial yang lebih tinggi, pergerakan mereka itu dimaksud dengan mobilitas sosial. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kondisi ekonomi. Mungkin kondisi ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang paling banyak menjadi penyebab orang melakukan mobilitas sosial. Karena pasti setiap orang pada dasarnya menginginkan hidup dengan serba berkecukupan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Oleh karena itu, orang-orang tersebut berusaha agar mereka bisa dapat mencukupi kebutuhan mereka. Ya, perubahan masyarakat ini dari ekonomi yang biasa-biasa saja atau kurang menjadi ekonomi yang lebih baik. Ini bisa menjadi salah satu contoh dalam mobilitas sosial. Seperti itu. Yang ketiga, situasi politik. Jadi kondisi politik suatu negara yang tidak kondusif bisa mendorong orang untuk melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial di sini bisa berarti
mobile secara real ya, secara orangnya. Jadi kalau tadi faktor pendorong yang pertama dan kedua itu lebih pada faktor sosialnya, kondisi sosialnya. Kalau penyebab yang ketiga karena situasi politik ini dalam bentuk realnya, dalam bentuk fisiknya. Jadi contohnya seperti ya gampangnya seperti di Indonesia sekarang ini. Kemarin-kemarin kan sering terjadi demo yang anarki ya, banyak demo-demo anarki. Ya, orang-orang yang mempunyai kecukupan harta, ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka bisa saja melakukan perpindahan menuju tempat-tempat yang lebih aman. Atau yang lebih, contoh yang lebih real lagi adalah ketika tahun 1998 banyak orang-orang keturunan Cina yang di Indonesia yang mereka mencoba menyelamatkan diri dengan melakukan perpindahan. Mereka ada yang ke luar negeri atau kemana lah, mencari tempat-tempat yang dirasa lebih aman. Karena pada saat itu kondisi politik di Indonesia sangat panas. Orang-orang keturunan Cina ini banyak menjadi sasaran warga pribumi terutama. Entah apapun penyebabnya, itu adalah fakta yang terjadi. Jadi situasi politik bisa saja mendorong orang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang keempat, faktor yang selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Jadi pada suatu wilayah yang penduduknya padat, semakin padat, akan mendorong orang-orang yang tinggal di dalamnya mencari tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang lebih nyaman ya sebagai tempat tinggalnya, mencari tempat alternatif. Contohnya ketika di Jakarta sekarang kan sudah sangat padat sekali, sudah pasti kehidupan di sana kurang nyaman. Semakin banyak orang berarti kan semakin banyak masalah, ada kemungkinan semakin banyak masalah yang terjadi. Penggunaan sumber daya alam juga semakin banyak digunakan, padahal sumber daya alam di sana juga semakin berkurang. Tanah juga semakin mahal dan semakin sempit. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong manusia melakukan mobilitas sosial. Dan faktor pendorong yang selanjutnya adalah keinginan melihat daerah lain. Pada sebagian orang, merantau itu bukan hanya karena desakan kebutuhan ekonomi ataupun pendidikan ataupun yang lainnya, tapi mereka biasanya juga karena ingin melihat daerah yang lain. Bagaimana sih sebenarnya kondisi di Jakarta itu? Di orang-orang, contoh ringan seperti ini. Banyak mahasiswa yang mencari tempat kuliah ke luar kota-kota besar. Sebenarnya selain karena mungkin jurusan ataupun pendidikan mutu yang di sana yang lebih baik, pasti juga ada rasa keinginan untuk melihat tinggal di sana itu rasanya seperti apa sih. Tuh, seperti itu. Itu 5 faktor pendorong dari terjadinya mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada 4 bentuk mobilitas sosial
Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Dari bahasanya mobilitas vertikal. Vertikal itu kan naik turun ya. Jadi di sini juga ada dibagi lagi menjadi dua mobilitas. Mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Kalau mobilitas vertikal naik berarti adalah perpindahan status sosial seseorang dari status sosial yang rendah menuju ke status sosial yang lebih tinggi. Seperti itu. Contohnya dari tadi seumpama ada seorang yang lahir dari keluarga yang pendidikannya biasa-biasa saja atau rendah, tapi karena dia ingin menjadi lebih baik, dia bekerja keras agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu. Contoh lain, seumpama pada saat ini ada orang yang hanya bekerja sebagai buruh. Karena lahan pekerjaan semakin berkurang, mungkin akhirnya memutuskan untuk menjadi wira swasta, dan ketika menjadi wira swasta kehidupannya menjadi lebih baik, perekonomiannya menjadi lebih baik. Nah, ini contoh dari mobilitas vertikal naik. Yang kedua adalah mobilitas vertikal turun, lawan dari mobilitas vertikal naik. Kalau yang tadi adalah dari yang status sosial rendah ke status sosial yang tinggi, kalau ini berarti status sosial yang tinggi ke status sosial yang rendah. Awalnya jadi bos, tapi karena tertipu atau tidak bisa mempertahankan perusahaannya, kemudian bangkrut dan hidupnya lebih tidak enak, jadi karyawan lagi seumpama dengan penghasilan lebih rendah. Itu contoh dari mobilitas vertikal turun. Tuh. Yang kedua adalah mobilitas horizontal. Jadi kalau tadi mobilitas vertikal adalah naik turun, kalau mobilitas horizontal adalah sederajat. Contohnya ada PNS, dia bekerja di Pekalongan sama, tapi karena keluarganya tinggal di Semarang sama, maka dia mengajukan untuk mutasi, tetapi masih dalam tingkat yang sama. Sama di Pekalongan dia jadi guru, dia meminta mutasi ke Semarang, masih tetap menjadi guru. Seperti itu. Contoh yang lainnya, awalnya seumpama beragama Nasrani, kemudian berpindah agama menjadi orang Islam. Seperti itu. Ini kan masih setingkat ya antara agama ini. Seperti itu. Itu contoh mobilitas horizontal. Yang ketiga adalah mobilitas antar generasi. Jadi perpindahan status atau kedudukan antar dua generasi atau lebih. Dalam hal ini bisa termasuk mobilitas vertikal naik ataupun turun. Seumpama ada anak orang dari perekonomian yang biasa-biasa saja, orang tuanya biasa-biasa saja, kemudian anaknya dengan semangat yang tinggi ingin menjadi lebih baik dari orang tuanya. Dia bersekolah dengan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, akhirnya dengan usahanya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik penghasilannya daripada orang tuanya. Umpama awalnya
orang tuanya hanya sama buruh biasa sama atau karyawan biasa, tapi anaknya bisa menjadi menteri mungkin. Ini kan berarti antara dua generasi, antara bapak dengan anaknya. Bapaknya adalah orang biasa-biasa saja, anaknya menjadi orang yang lebih tinggi status sosialnya. Ini merupakan contoh mobilitas antar generasi. Yang terakhir adalah mobilitas geografis. Jadi perpindahan manusia, seseorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam hal ini penyebabnya lebih ke masalah sosial ya, tentang kehidupan sosialnya. Contoh urbanisasi. Urbanisasi itu kan perpindahan orang dari desa ke kota. Karena mungkin di desanya kekurangan lahan pekerjaannya sedikit, akhirnya dia berpindah ke kota. Berpindah ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Atau transmigrasi, ini kan berpindah dari tempat yang padat ke tempat yang lebih renggang. Itu merupakan bentuk untuk mobilitas sosial. Oke, untuk kali ini sampai di sini ya materi kita. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih atas perhatiannya.